Oke baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Blue Biru. Hari ini teman-teman kita akan membahas tentang sesuatu yang viral. Dan hari ini kita kedatangan seorang yang sangat istimewa ya. Karena 2 tahun yang lalu dia sempat viral ya, Pak Beng. Dia sempat viral itu di pada saat pemadaman ya. Pemadaman di pom bensin Jalan Perintis. Di Perintis. Iya. Di dekat Stimik di Panegara. Oke. Ya. Dan sekarang kita kedatangan Pak Kirman dari Dinas Pemadam Kebakaran ya. Oke. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Iya. Jadi Pak Kirman kali ini kita undang karena video viral yang 2 tahun yang lalu ya. Kemarin sempat di-upload di Damkar Makassar Terkini. Kemudian di Damkar Makassar Terkini tersebut ada beberapa kontroversi tentang pemadaman tersebut. Ya. Dan di sini kita mau tanya-tanya. Sekaligus kita tanya-tanya pengalamannya yang pada saat pemadaman tersebut. Iya. Jadi di video tersebut kalau kita bisa lihat ini ada tayangannya nanti ya. Ada tayangannya. Oke. Itu kan awalnya sebenarnya seperti apa kejadiannya? Kebetulan itu waktu saya kan habis jaga di Mako di Ratulangi. Iya. Saya ingin tujuan pulang ke rumah. Saya isi bensin dulu di Pertamina tersebut. Iya. Setelah saya isi bensin, itu kan sebelum saya ngisi ada kendaraan motor di depan. Bersamaan. Ya. Bersamaan mau ngisi. Bersamaan mau ngisi. Cuman dia yang duluan kan, dia di depan. Jadi setelah dia mengisi, dia dorong motornya agak ke depan kan, baru saya menyusul dari belakang. Setelah saya diisi juga bensin, saya perhatikan juga memang untuk motor. Dari saya mengisi, starter terus, tidak mau bunyi. Tidak lama setelah dia starter begitu, langsung spontan ledakan. Saya kaget juga. Oh, berarti ledakan asalnya itu dari motor yang tadi, yang di depan itu? Dari motor. Oh, seperti itu ya. Setelah meledak, saya langsung kasih pinggir saya punya kendaraan. Setelah pengisian, saya kasih pinggir cepat. Saya ambil kunci, baru saya lompat minta ke petugas SPBU Apar. Tunggu dulu. Jadi pada saat motor meledak, itu apinya menyambar ke mana? Dia langsung kan itu motor, kalau saya tidak salah ingat, dia parkir pas di tangki tanam yang pengisian. Oh, berarti langsung masuk nyambar ke pengisian situ. Iya, di bagian atasnya tuh tangki pengisian. Oke, ya. Nah, setelah itu saya ambil Apar, saya langsung cepat karena kan namanya kita di pemadam itu kan selalu diajarkan itu respon cepat. Selalu harus siap tanggap apapun yang kita sementara hadapi atau bagaimanapun keadaannya kita mesti langsung sikap tanggap sama keadaan yang ada. Betul ya. Nah, jadi saya ambil Apar, saya lari, saya semprot semua. Pokoknya yang menyala itu saya semprot dulu. Saya lihat di ujung ada selang ternyata. Di video itu kalau teman-teman bisa lihat nanti di tayangan ini, di video tersebut itu teman-teman ada mobil tangki Pertamina yang sementara mengisi. Sementara mengisi. Dan setelah dipadamkan di depan itu Bapak lari ke belakang ya? Iya, saya lari karena saya lihat itu selang sementara masih tersambung sama mobil tangki. Jadi saya harus cepat ke situ. Sebagai sumbernya. Karena takutnya jangan sampai itu apinya lari ke tangki kan bisa terjadi ledakan di situ. Betul sekali. Jadi saya ke situ, saya semprot semua aman, mati. Setelah itu saya periksa kembali dulu. Itu mungkin kalau dilihat di video ada saya kembali putar balik. Itu saya cek dulu. Karena kan kalau kita di dalam pemadam itu kita walaupun kita sudah mematikan, kita kan mesti cek dulu. Cek kembali. Bahwa memang sudah tidak ada api lagi atau tidak ada kemungkinan untuk menyala lagi. Setelah itu baru saya pergi. Saya pergi simpan Apar. Saya lihat keadaan semua sudah aman ya. Sebagian kan ada orang yang lari-lari. Betul. Sudah panik ya waktu itu. Setelah itu
pihak dari Pertamina, saya tidak tahu itu apanya. Iya. Mungkin pengawas di situ atau yang dipercaya. Dia datangi saya, bilang, Pak, bagaimana ini? Saya mau kasih banyak ini anunya. Nah, saya bilang, iya sama-sama Pak, karena ini kan tugasnya saya juga. Kebetulan terjadi di sini, makanya saya yang respon Ki. Luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa. Baik, jadi terlepas dari cerita itu ya, kemarin di postingan yang kemarin itu rupanya banyak yang istilahnya jadi kontroversi di antara netizen-netizen yang komentar. Salah satunya itu ada yang komentar seperti ini. Mana ya? Di sini. Dari Supri ini. Komentarnya itu seperti ini. Dia nada ketawa ya. Hahaha. Damkar yang posting, tapi sepertinya itu warga sipil yang memadamkan api. Dulu ada di TV Bos. Tapi sesuka ente lah. Yang penting ada konten. Nah, ini ya kadang kita kan tidak bisa setir semua omongannya netizen ya. Tapi teman-teman hari ini kita buktikan, kita undang orangnya langsung. Dan yang seperti teman-teman sangka, misalnya teman-teman mengatakan bahwa itu bukan pemadam, nah sekarang kita tampilkan orangnya langsung ya. Ini Pak Kirman, orang yang terlibat langsung di video tersebut. Nah, kemudian ada yang lucu juga. Di samping ada komentar yang tentunya memuji ya kinerja petugas damkar Makassar, utamanya Pak Kirman ini, lebih banyak lah yang memuji. Tetapi ada juga yang menyayangkan, katanya wajarlah kalau itu Pak Kirman dinaikkan pangkatnya, kemudian dikasih BBM seumur hidup, atau malah ada yang berkomentar dia harusnya dikasih mobil katanya. Seperti itu. Tapi bentar Deng, Iya. ini kan katanya dinaikin pangkatnya ya? Iya. Sekarang saya tanya Pak Kirman, sekarang statusnya apa di pemadam? Kebetulan saya di status pemadam itu masih tenaga kontrak. Tenaga kontrak. Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman mau mengusulkan Pak Kirman ini di Kementerian ASN untuk dijadikan tenaga pegawai negeri sipil lebih bagus. Tetapi kalau teman-teman mau mengatakan dia dinaikkan pangkatnya, saya rasa itu masih jauh karena beliau ini masih tenaga honorer ya. Dan mudah-mudahan kedepannya ada perhatian dari pemerintah, Pak Kirman bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Kemudian pendapatnya Pak Kirman tentang misalnya Pak Kirman katakanlah ada penghargaan dari SPBU-nya sendiri, kemudian diberikan ini dan itu, bagaimana pendapatnya Pak? Ya kalau pribadi sih dikasih hadiah ya terima. Ya tentunya. Tentu diterima. Ya siapa yang mau nolak hadiah ya? Itu aja kalau umpama seandainya saya dikasih hadiah, alhamdulillah syukur. Itu berarti kita sebagai pemadam direspon lah. Begitu. Apa yang kita lakukan direspon, dan mungkin hadiah itu adalah ucapan terima kasih yang diberikan. Tapi kalau umpama seandainya tidak diberi, itu bukan masalah juga buat kita di pemadam. Karena di pemadam itu yang kita pegang itu lambangnya kita yang di sebelah kanan. Nah, itu sama dengan kayak jiwanya kita. Jiwanya kita. Jadi walaupun kita diberi atau tidak diberi hadiah, itu semua sama saja. Di pemadam kita itu tidak pernah mengharap diulang namanya mau diberi ucapan terima kasih, diberi ucapan kado apa dan sebagainya, tidak pernah. Kita memang itu kerja memang tanggung jawab, ikhlas untuk dilakukan. Karena kita tinggalkan rumah, kerja jaga 1x24 jam. Nah, itu semua sudah diniatkan sudah bahwa diniatkan dari rumah. Iya, jadi kalaupun saya ulangi lagi ya teman-teman ya, kalaupun dikasih ya siapa yang nolak. Tapi kalau tidak dikasih, itulah maksudnya bentuk pengabdian dari teman-teman petugas pemadam kebakaran, utamanya Pak Kirman ini yang sudah berjasa saya rasa kepada pihak SPBU itu. Tapi itu bukan satu tuntutan ya Pak Kirman ya, bukan satu tuntutan karena itu adalah
kerja ikhlas, Iya. gitu, Deng, kerja Di ikhlas. pemadam kita cuman taunya tuh kerja ikhlas dan sesuai dengan prosedurnya Oh, kita. prosedur yang ada. Oke, Pak Kirman. Ada Pak pertanyaan Pak dengan di? Kalau menyangkut yang kita bahas sebelumnya tadi, Deng, Iya, yang masalah penghargaan. iya. Ini yang saya dengar juga. Katanya Bapak menerima piagam ya. Iya, itu waktu Itu dari mana itu? dari Arbor Bis Hotel yang Ar- Arbor. Oh, Sorry. Di Ibis Hotel Hotel. Ibis. Ibis Hotel. Nah, Ibis Hotel yang pas di sampingnya masuk kantor itu. Nah, itu saya ke sana setelah lihat itu video viral. Nah, pihak manajemen hotel mungkin saya kurang tahu juga bagaimana kronologisnya, mungkin ada inisiatif untuk memberikan piagam. Jadi saya dipanggil. Iya. Kebetulan ada juga pimpinan di situ, pimpinan apa yang istilahnya kalau di Kabit Opsnya kita Iya. pimpinan pasukan. Dia dipanggil juga, dia kita sama-sama ke situ, memberikan sepatah dua kata untuk motivator, Iya. terus diberikan piagam sama ada bingkisan dari pihak Hotel Ibis. Oh, iya. Oh, jadi ada semacam penghargaan itu berbentuk bingkisan dan apa? Ada kayak Sertifikat ya? bukan sertifikat, Piagam. kayak Piagam Iya, penghargaan untuk piagam penghargaan. teman-temannya. Jadi rupanya Pak Kirman ini mendapatkan penghargaan berupa piagam dan bingkisan dari Hotel Ibis. Iya, Jadi ya terima kasih untuk Hotel Ibis yang sudah memberikan kepedulian dan penghargaan untuk kinerja dari teman-teman kita di pemadam kebakaran. Iya. Kemudian Ya, ada komentar apa lagi, Deng? komentar yang berikutnya itu di sini. Itu video lama dan juga Madamin dah dikasih hadiah kok. Ngisi BBM gratis seumur hidup. Kalau nggak salah. Sama apa gitu loh hadiahnya. Pokoknya pernah tayang di TV gitu. Ini komentar dari Didik Dari? Amaterasu. Oh gitu. Iya, Oke, jadi langsung tadi- dijawab mungkin, Deng. Iya. Gimana? Betul enggak? Kalau yang seperti itu tidak pernah. Oh, tidak. Iya. Tidak. Saya terus terang masih sering misi di situ. Dan Tapi tidak gratis. tetap bayar. Namanya kita isi bensin kan Iya, bayar. harus bayar. Harus Dan bayar. iya, yang maksud saya itu kalau semuanya orang yang mau sok-sokan ya, yang masuk macam saya lah misalnya begitu, isi bensin di situ sambil lihat-lihat begini. Saya yang dulu padamkan ini bisa gratis enggak? Tapi tidak ya. Tetap ya. Tetap malu bayar. sama seragamnya kita. Oh, Kita Wah, juga- luar biasa. Seragam itu adalah kebanggaan dan Seragam. janganlah seragam itu dijadikan sebuah apa itu tameng untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk kita Betul. dapatkan. Ya, Betul sekali. seperti itu. Oke. Kemudian ada komentar lagi. Di sini pihak SPBU ngasih duit 100 juta juga SPBU-nya tidak rugi. Iya sih kalau saya Iya. secara pribadi ngasih uang 100 juta berbanding dengan kerugian yang akan terjadi. Misalnya Iya. kita ndak minta-minta itu SPBU-nya terbakar meledak begitu ya. Iya. 100 juta ya wajar lah. Ya. Ya wajar lah ya Pak ya. Kalau juga dipikir loh, kerugiannya begitu, apalagi kalau misalnya uang 100 juta itu kita mau bandingkan dengan nyawa orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kan tidak sebanding. Tetapi ya tidaklah ya Pak ya. Iya. Untuk menuntut yang hadiah uang 100 juta itu ya tidaklah, enggak. Iya. Jangan Tidak sampai terbayang. ada. Janganlah. Ada di pikiran seperti itu. Ya. Tapi saya juga ada baca komentar, Deng. Iya. Bahwa yang menjadi pahlawan yang sebetulnya itu adalah bapak yang tutup keran tangki dari mobil tangki itu. Jadi kalau menurut saya ya, ada betulnya juga. Betul. Ada betulnya juga bahwa bapak yang sebelum lari itu dia sempat tutup keran Oh iya iya. Ada. kerannya itu yang di video. Iya, yang Iya. sempat lari tapi langsung kembali Ya tutup. Iya. Itu sebenarnya juga betul. Betul. Kalau menurut saya ya, karena kalau seumpama tidak ditutup, saya lihat perjalanan api itu memang cepat. Ya merambatnya. Pak Kirman ini belum Sampai. datang, belum Belum sampai datang. ke titik itu dekat tangki.
Iya. Seandainya mungkin tidak ditutup, mungkin langsung naik. Iya, Masuk ke dalam langsung mobil tangki. Betul. Mungkin lain cerita. Lain cerita, mungkin saya tidak kesini lagi dulu. Iya, bisa jadi. Mungkin kami kirimkan Al-Fatihah aja. Iya, Al-Fatihah. Jangan. Tapi ya, salut lah sama bapaknya itu karena Salut, dia masih salut. sempat nutup itu Iya. kan. Iya. Masih sempat nutup itu. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan sama saya, Pak Kirman. Iya. Ada ndak rasa takut waktu itu, Iya. melakukan itu? Ya sebenarnya itu waktu ya namanya manusia lihat Iya. yang seperti itu saya takut sebenarnya. Cuman pengen lari tidak bisa. Nah, bukan nanggung. Oh iya. Karena kan itu motor sementara sudah saya kasih nyala. Oh. Sisa tancap gas saya kabur. Iya. Cuman saya enggak mau kalau saya seandainya keluar lari dilihat, wah, itu kok pemadam lari. Oh, Ya kan? Berarti Iya. bentuk rasa tanggung jawab tidak ada itu masih ada ya, masih Iya besar. betul. Oh. Jangan sampai kalau saya tinggalkan ini, Hah? wah kok itu sana pemadam lari. Iya, iya. Pemadam aja lari, bagaimana kita? Kita. Oh, betul. Makanya saya matikan mesin motor standar, terus Ah. ambil apar, nyemprot. Oh, Seperti itu. iya. Tapi waktu itu sendiri ya? Ya kebetulan sendiri karena itu. Baru pulang piket ya? Ya lepas jaga. itu Lepas hari. jaga, mau pulang Bawa pulang ke rumah. ke rumah? Mm-mm. Oh, Istri juga sempat, lah kok pulang putih-putih. Oh gitu. Oh, kan? gitu. Oh, penuh Ya, penuh dengan itu ya. isi apar ya? Iya, Apar. apar. Nah, Oh. tapi waktu di video saya kurang ingat di video itu pakai pakaian damkar ya atau Iya, pakai pakai seragam ya kebetulan pakai ini seragam. bajunya. Oh, ini Oh, ini? bajunya? Oh, iya, iya. Nah, ini teman-teman. Jadi kejadian itu asli Pak Kirman, bajunya saja masih ini yang dipakai. Iya. Jadi kita Iya, kan kalau di pemadam itu pakai 2 baju. Iya. Yang satu kalau untuk jaga-jaga. Iya. Jadi kalau umpama ada kejadian 65 itu baru kita pakai. Oh, istilahnya baju cadangan yang digunakan khusus untuk itu ya. Ya ada memang baju khusus kan kita. Oh, Nah, jadi berarti kalau apa namanya itu Pak German? Kalau yang untuk masuk di kebakaran itu? itu fire jacket. Oh, fire jacket ya. Fire jacket. Oh, ya ini berarti ini baju dinas harian ya? Iya, baju yang baju digunakan. sendiri. Jadi kalau kita sudah sementara apel atau mau pulang pakaian seperti ini. Oh, gitu ya. Gitu. Luar biasa. Iya. Keren loh, keren deng. Iya. Bagian. Keren. Iya. Jadi poin yang bisa kita tarik di sini bahwa apa yang diperdebatkan teman-teman di media sosial tentang siapa yang memadamkan hari ini sudah bisa terjawab. Ya. Orangnya sudah kita undang langsung di acara kita. Ya. Dan perdebatan tentang segala macam hadiah, nah, itu begitupun Pak Kirman juga tidak persoalkan mau ada atau tidak ada, itu pun memang sudah tanggung jawab beliau sebagai seorang pemadam Betul. kebakaran. Nah, Luar seperti itu. biasa Ya, baik Pak Kirman, ada enggak pesan-pesan untuk orang-orang yang di luar sana ya tentang pemadaman yang selama ini Pak Kirman lakukan, ataukah ada apa itu pesan-pesan untuk masyarakat untuk menghindari apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang di SPBU itu Ya, yang Betul. Jadi saya cuman ini bisa sampaikan. Saya cuman bisa sampaikan kalau seandainya kita mau mengisi BBM di SPBU itu alangkah lebih bagusnya kita nggak usah terima telepon atau ya. matikan mesin. Oh, gitu. Karena kan itu semua bisa memicu aliran listrik. Jadi api bisa terpercik muncul. Seperti kejadian yang di kemarin pemadaman saya alami itu kan Iya. starter motor, terus mungkin karena motornya terlalu divariasi, terlalu banyak terlalu banyak Racing gitu gaya-gayaan. ya, racing. Ya. namanya ya. nah, jadi agak susah dinyalakan. Oh. Terus pengapian motor juga kan otomatis itu beda dengan standar bawaan dari pabrik. Gitu. Iya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, gaya boleh tapi jangan nyusahin. Ya, Ya, betul deh. Iya, betul. Banyak anak-anak muda sekarang itu gaya motornya itu di racing kiri kanan, tapi sebenarnya itu berisiko. Ya. Berisiko pengapian atau apa meledak dan segala macam. Ya, seperti itu ya. Pak Kirman. Terus masih lanjut, ada pertanyaan? Deng? Kalau menyangkut yang motor-motor racing tadi, sebenarnya begini kalau saya deh. Racing boleh, cuman mungkin yang meledak itu agak telanjang mungkin orang bilang ya. ya. Betul Jadi ya? kalau kita mau racing kendaraan itu kan
yang paling utama kan kita lihat dulu kelistrikan paling utama. Banyak kan orang itu racing pasang tanpa peduli kabel-kabelnya. Kabelnya kelihatan keluar kiri kanan ya. Keamanannya ya, keamanannya. Betul. Jadi, ya enggak jadi masalah sebenarnya, namanya hobi kan. Ya, variasi boleh lah, Asal tetap safety. Ya, keamanan yang paling utama. Betul. Harapannya ke depan Pak Kirman sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, secara sekarang kan Pak Kirman masih tenaga kontrak, tentu punya harapan ke depan. Ya. Iya. Kalau untuk harapan ke depan itu ya saya cuma berharap kalau seandainya pemerintah Kota Makassar ini Iya. bisa memperhatikan kita yang di lapangan, para pemadam. Karena ya walaupun kita tidak pernah mengeluh, karena memang kita tidak pernah diajarkan untuk mengeluh. Pemadam. Biasa ya. Keluhan itu cuman untuk orang-orang yang Terlalu banyak tuntutan mungkin. Tapi di pemadam kita tidak pernah diajarkan itu. Kita selalu jalani saja apa yang ada. Iya. Apa yang ditugaskan itu yang kita kerjakan. Tapi ya namanya di tempat kerja kita berharap supaya untuk selalu diperhatikan lah. Bagaimana tunjangan, kesejahteraan, ya, supaya kita lebih semangat lagi. Betul. Betul. Iya, betul sekali, Den. Jadi menurut saya ini pemadam kebakaran ini dalam status pegawai honorer atau kontrak, tapi nyawa taruhannya loh. Betul. Bertaruh nyawa mereka. Iya. Iya, Den. Tapi di Dinas Pemadam Kebakaran itu sudah dibekali dengan apa itu? Asuransi kan? Asuransi ketenagakerjaan. Iya, sudah. Oh, sudah ada. Oh, bagus kalau begitu. Mantap lah untuk begitu ya. Tentunya ya masih setiap orang itu mesti berpikir untuk kedepannya bagaimana kesejahteraan supaya bisa meningkat. Betul. Ya. Betul. Oke, mantap sekali. Ya. Jadi teman-teman, inilah mungkin hari ini tamu kita yang sangat istimewa yang sudah bisa menjelaskan semua apa yang menjadi kontroversi netizen. Ya. Masalah itu bukan orang pemadam atau menerima hadiah dan segala macam. Betul. Sekarang sudah terjawab, teman-teman. Jadi kali ini mungkin sampai di sini Pak Kirman ya. Ya. Dan ada lagi, Deng. Iya. Jangan lupa kalau ingin berkomentar lagi tentang jawaban dari Pak Kirman ini, silakan langsung komentar di bawah ini. Betul sekali. Ya. Jangan lupa komentar di bawah ini, share sebanyak-banyaknya biar semua orang tahu bahwa video yang viral itu yang telah ditonton oleh 3 juta kali, itu sudah ada jawabannya. Betul. Iya. Jadi terjawab semua. Iya. Sekali lagi jangan lupa share dan komentar di bawah ini. Oke. Iya. Mantap. Jadi, ya terima kasih Pak Kirman sudah hadir di tempatnya kita. Ya, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.